Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Yang kami muliakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita bersyukur dengan segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman. Dengan nikmat iman kolah Bapak Ibu bisa ringan langkah kaki kita menuju rumah Allah ko. Nabi SAW sampaikan, Bashiril masyaina bizulami fi zulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang mau berjalan ke masjid di waktu gelapnya malam. Kelak di akhirat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi alhamdulillah dengan keimanan di hati, semangat yang membara, alhamdulillah bisa juga kita melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, dinginnya hari, kemudian kalamnya hari, susahnya perjalanan awak diganti oleh Allah di akhirat nanti dengan kemudahan, dengan kesenangan, dengan cahaya yang sempurna sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi tadi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan untuk kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nama Nabi disabut di hadapan awak, maka salah satu bentuk adab, bentuk cinta kita kepada Nabi, iaitu dengan mengirimkan salawat dan salat kepada engkau satu kali, maka dituliskan untuknya 10 kebaikan, diapuihkan darinya 10 dosa, diangkat derajatnya di surga nanti 10 derajat dengan satu kali salat. Jadi Bapak Ibu, hadirnya awak di majlis awak, apalagi di majlis-majlis pengajian,
jangan sampai lisan awak hanya diam ketika nama Nabi disebut di hadapan kita. Manfaatkan peluang ibadahnya luar biasa bersalawat kepada beliau minimal dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sebagaimana yang beliau sampaikan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi, yang paling dekat posisi surganya dengan posisi surga Nabi, yaitu di antara cirinya adalah yaitu seseorang yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedudukan yang mulia itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian awak di malam hari kini kita dasarkan kepada sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau, yang bersumberkan dari riwayat sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar, atau yang lebih kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? 3 pesan Nabi dalam hadis. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tiga pesan Nabi. Yang pertama, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak berkurang harta disebabkan sedekah seseorang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah Allah menambah atas diri seorang hamba ketika dia mau memaafkan kesalahan saudaranya, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan untuk diri. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu, merendahkan hatinya betul-betul karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. 3 bahasan yang akan kita bahas secara ringkas sampai maghrib, sampai isya nanti. Yang pertama tentang sedekah, yang kedua tentang sifat maaf, dan ketiga tentang tawadhu, merendahkan hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang pertama pesan Nabi tadi adalah ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Nah, sebelum awak bahas maksud kalimat Nabi ku Bapak Ibu, tu akhir mukadimah sedikit. Ada 2 bentuk amalan yang paling baik dilakukan oleh seseorang. 2 amalan. Rata-rata orang baik melakukan yang 2. Yang pertama, amalan yang berkaitan dengan mengeluarkan harta. Yang kedua, amalan yang berkaitan dengan mengorbankan nyawa. Makanya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis sering diulang-ulang oleh Allah atau oleh Nabi kalimat yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dengan jiwa, dengan nyawa mereka sekalipun. Kalau nak percaya, Bapak Ibu buat buktikan. Ada Bapak Ibu nan siap dikirim ke Palestina, ke Gaza gini? Siap, Bu? Ibu siap? Parang nak pulang tinggal nama Zalai.
Tarik tak? Mengorbankan nyawa adalah salah satu amalan paling baik untuk awak. Karenanya berkaitan dengan kematian. Kemudian yang kedua, amalan yang juga rata-rata baik orang melakukannya kerana bertentangan dengan keinginan hawa nafsunya, iaitu amalan yang berkaitan dengan mengeluarkan harta. Apakah itu sifatnya dengan mengeluarkan zakat yang wajib untuk dirinya, karenanya lah mencapai haul, lah mencapai nisab hartanya tadi, atau dalam hal sedekah-sedekah sunnah dalam berbagai bentuknya. Dan Nabi meyakinkan awak di siku bapa-bapa dan ibu. Salah satu kekhawatiran ketika awak berinfak bapa ibu, khawatir awak. Pitih nan nado di saku, baku kurang. Ya tak? Bakok barik infak itu, apalagi infak dengan nominal yang cukup besar, kerana hawa nafsu awak menolak, keinginan diri kita menolak, harta ko kurang. Nafsu kita ingin harta ko jangankan kaba kurang, jangankan tetap, kalau bisa bertambah terus. Itu jiwa manusia Bapak Ibu normalnya gitu. Makanya ketika Allah, ketika Nabi memotivasi orang-orang beriman untuk berinfak, Allah tarangkan dahulu, Nabi tarangkan dahulu bahawa prasangka sebahagian orang atau kebanyakan orang, infak itu membuat kurang hartanya. Bahkan ada yang memikirkan banyak berinfak akan membuatnya miskin, adalah sebuah pemikiran yang tidak benar. Tak betul. Mana dalilnya Ustaz? Nah, awak bukalah Al-Quran nanti Bapak Ibu. Yang pertama di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, awak analisa dulu Bapak Ibu ya, bahawa Allah membahasakan infak risiko dengan kata pinjaman. Padahal bu, harta awak ko, awak yang dipinjamkan Allah atau Allah meminjam ke awak? Harta ko hakikatnya memang milik awak atau milik Allah sebenarnya? Makanya ketika musibah menimpa kita, salah satu doa zikir yang dianjurkan kita membacanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ko sado nanado di kami milik Allah. Apapun itu, harta awak, pakaian kita, dusana kita, keluarga kita, jabatan, sadonya milik Allah. Tapi Allah bahasakan di situ Bapak Ibu, berinfak itu dengan seolah-olah Allah meminjam kawak. Saking inginnya Allah supaya kita yakin dengan berinfak sedekah itu. Kalau ada orang yang mempiutangkan, meminjamkan pitihnya kawak Bapak Ibu, awak datang ke seseorang kerana sebuah kebutuhan, datanglah awak kerana dermawan, kita pinjamlah pitih sekitar 1 juta. Dengan perjanjian 1 juta ko dibalikan dalam 6 bulan misalnya, atau 5 bulan. Normalnya manusia atau kita Bapak Ibu, ketika meminjam 1 juta, berapa kali balik nanti?
Bapak, kalau ibu minjam ke kawan 1 juta, tak salah 1 juta 1.000. Ibu balikan ke kawan biasanya 100.000 atau 150.000? Hah? Kebanyakan orang? Kebanyakan orang apa? Jangankan melebihkan pengembalian hutang, bahkan ketika lah tiba tempoh waktu pun banyak je orang yang pura-pura lupa je hutang. Ya tak? Itu karakter manusia. Makanya kalau nak terpasu-pasu bana Bapak Ibu, janganlah terlibat dalam hal hutang piutang itu. Baik dalam hal kita yang meminjam atau kita yang meminjamkan. Kecuali yakin awak ke orang betul-betul bisa dipercaya, daripada nanti rusak persaudaraan dek gara-garanya dak mau bayar hutang. Kita taruhlah Bapak Ibu, rata-rata manusia itu kalau dibantu dipinjamkan misalnya 1 juta tadi, ia dibalikkan 1 juta. Jarang orang yang namuh dengan kehendaknya dirinya sendiri, pinjam 1 juta dibayar 1.100.000, 1.200.000, dilabiahkan pembayaran dengan kehendaknya sendiri, bukan disyaratkan oleh yang meminjamkan. Tapi Allah risiko Bapak Ibu. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu at'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka ketika dikembalikan, Allah kembalikan dengan pengembalian yang berlipat-lipat. Itu bedanya kita ya Allah. Walaupun hakikatnya tidak Allah yang meminjam harta kita. Maksud dari hayatku Bapak-bapak dan Ibu, Allah ingin meyakinkan diri kita, orang-orang yang beriman, jangan ragu berinfak, jangan ragu bersedekah, jangan punya keyakinan infak sedekah itu membuat kita miskin. Justru lah banyak terbukti. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah juga merasakan bagaimana seseorang yang memang mengikhlaskan dirinya untuk berinfak di jalan Allah, maka setelah itu Allah balas dengan balasan yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang telah dia keluarkan. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan. Itu Allah meyakinkan kita. Nah, yang kedua, setelah Allah memberikan keyakinan kepada awak, menanamkan keyakinan itu, ditambah pula, dikuatkan pula oleh Nabi dalam hadis tadi. Ma naqasat sadaqatun min malin. Sedekah itu sekali-kali tidak akan mengurangi harta. Allah mengecekkan kalau berinfak dilipat gandakan pengembaliannya. Nabi mengatakan infak tak akan mengurangi harta. Kalimatnya nampak berbeza tapi maknanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Seolah-olah kalau kita gabungkan pemahaman hadis dan ayat dalam satu pemahaman, seolah-olah Allah dan Rasulnya ingin mengatakan kepada kita orang beriman, oi bapa-bapa dan ibu-ibu, oi orang beriman, jangan ragu berinfak dan sedekah. Infak sedekah itu tidak akan membuatmu miskin, tidak akan membuat hartamu berkurang, tapi justru Allah akan kembalikan dengan pengembalian yang lebih banyak. Tapi tugas awak Bapak Ibu, cukup tugas awak sedekah saja, jangan main hitung-hitungan. Ya dalam hitung. Kalau mau itu Ustaz 100.000 mau infak kini berarti besok 1 juta mau dapat itu. Itu hitungan duniawi awak tu. Ya. Yakin salah Bapak Ibu. Yakin salah dengan janji Allah itu. Allah lah memberikan motivasi, Nabi lah memberikan keyakinan. Pertanyaannya, lah yakin awak jo ayat jo hadisku Bapak Ibu? Lah yakin? Yakin. Orang yang yakin adalah orang yang mau usahakan ada risakunya di dompetnya segitik banyaknya. Ketika datang ke surau ke masjid,
atau datang orang yang minta infak sedekah kanyo, nyo akan berikan tanpa keraguan kerana hatinya yakin Allah tidak akan membuatnya miskin dan susah dengan sedekah itu. Nah, Bapa dan Ibu, tapi ingat Bu, setan tak tinggal diam. Setan tak tinggal diam. Baga tak tinggal diam maksudnya setan tak ingin kita mengamalkan hadisku. Setan tak ingin kita banyak berinfak bersedekah. Lalu yang dikerajukan oleh setan sampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Asy-syaitanu, setan itu, ketika kamu akan berinfak, ketika kamu akan bersedekah, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dua kerajaannya Bapak Ibu. Yang pertama, nya bisian dalam hati awak, nya takut-takut kita kalau infak sedekah kau membuat kita miskin, membuat harta awak berkurang. Wa ya'murukum bil fahsya, nya suruh kamu, nya goda kamu untuk melakukan fahsya. Fahsya di sini maksudnya kekikiran, tak mau berinfak. Makanya terasa dah waktu pasti. Ketika lewat kau tak infak, orang minta sedekah, ada tak ragu hati kita ngaluan Bu? Ada tak ragu hati awak ngaluan? Pasti kebanyakan tu kita rasakan. Tapi perasaan itulah yang mesti kita tekan. Kita yakin perasaan itu datangnya dari setan yang ingin menggagalkan kita mengambil peluang sedekah yang datang di muka awak. Maka paso-pasoan keluar saku tu, paso-pasoan keluar dompet itu, ambillah baratan niat di kita sesuai dengan niat. Kalau bisa semaksimal mungkin, tentu lebih baik. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan untukmu ketika kamu mau bersedekah, Dia menjanjikan untukmu ampunan dosa wa fadla dan karunia, berupa pembalasan yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan. Nah, terasa yakin Bu? Nah, terasa yakin? Baca-baca ayat kotor, ingat-ingat ter. Ketika ada peluang infak, peluang sedekah, Allah tak akan mustahil membuat kamu miskin dengan sedekah. Allah pasti balas dengan berlipik-lipik sesuai dengan cara. Tapi ingat Bapak Ibu, tugas awak berinfak, bersedekah dengan ikhlas. Jangan hitung-hitungan. Jangan sampai nanti di patang bola 100 ribu ambo kaluan, tak jua do balik, tak do 1 juta atau bara. Balasan dari Allah tu Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak selalu berupa balasan materi pitih terina. Bisa jadi balasannya berupa kita dibuat sehat kan. Kau orang musim hujan niyo, musim gunung malatuhiyo, banyak dan damam, banyak dan kurang sehat. Awak alhamdulillah sehat, saya tak ada sakit-sakit. Bisa jadi cara Allah mengganti seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, bara nilai kesehatan. Cuba awak dirawat 3 hari salah rumah sakit, ibu tak pakai BPJS, bara keluar biti. Bara keluar biti. Jutaan. Kalau tak BPJS. Nah, jadi jangan awak mengira balasan itu semata-mata je pitih juga. Mungkin Allah balas dengan cara-cara yang lain. Yang jelas Allah itu adil, pasti membalas sesuai dengan kualitas dan kuantitas amal awak berbuat sedekah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu pesan Nabi yang pertama berkaitan dengan masalah sedekah. Kemudian yang kedua, pesan Nabi adalah wa ma zadallahu afwan wa ma zadallahu 'abdan bi'abd
Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Kedua, ketika seorang hamba lainamu memaafkan kesalahan saudaranya, maka Allah tambahkan kemuliaan. Bapak ibu, mana lebih baik? Minta maaf atau memaafkan? Kalau ada dua pilihan, mana lebih baik? Minta maaf atau memaafkan? Kalau ada orang mengatakan lebih baik bana mau minta maaf, berarti itu orang tak tahu diri. Aku tak tahu diri. La jalenyo dan salahnya lo nak balik minta maaf. Tak tahu diri. Tapi kalau ada orang mengatakan deh balik bana mau memaafkan kesalahan netek tua, enek tua, amak tua, tak tangguang dulu kata-katanya ibarat pisau yang menyayat hati ambo. Kezalimannya luar biasa. Balik ambo memaafkannya. Kalau ada orang mengatakan mereka Bapak Ibu, wajar tak? Wajar. Kenapa? Kerananya dalam posisi terzalimi. Tapi jangan kita menjadi orang yang wajar tadi, yang normal tadi. Jadilah orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa Bapak Ibu, yaitu orang yang berusaha membersihkan hati, membukakan hatinya, berusaha memaafkan kesalahan saudara-saudaranya walaupun terasa barik di hatinya. Ada usaha membuka hati. Tidak ada istilah kalimat tiada maaf untukmu. Apalagi kalimat sampai 7 turunan tak kamu maafkan dah. Tak ya sampai 7 turunan orang kau duit tak maaf. Kalimat-kalimat sombong. La yahillu li imri'in muslim ayahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim mengacuhkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, dihagi awak waktu 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Ketika awak sedang ada masalah jo urusan awak, atau kawan gitu. Kenapa dihagi 3 hari 3 malam? Pertama, 3 hari 3 malam, dalam 3 hari 3 malam itu proses kita mendinginkan hati, mendinginkan kepala. Mungkin dek apa namanya kareh pertengkaran go dari pertama tu masih hangat, kepala masih hangat. Tapi hari kedua, hari ketiga mungkinlah mulai agak dingin. Yang kedua, kenapa dia agih waktu 3 hari 3 malam? Dia agih kita 3 hari 3 malam sebagai waktu untuk kita berfikir. Wajar amboko mendendam, apa namanya, tak memaafkan kesalahan saudara ambo. Padahalnya sebelum ko kawan akrab iyo, tetangga dake iyo, sesama jamaah masjid iyo, sesama jamaah tahfiz iyo. Ko dek gara-gara pertengkaran dalam 1-2 minit runtuh bangunan persaudaraan selama-lamanya. Diajak awak berfikir, lain akan mungkin seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalimatku yo agak ringan di lisan. Ustaz mudah semengecek mah. Maafkan bukan bari iyo. Yang bari muka di awal kita sampaikan tadi, memaafkan memang sesuatu yang baik yang bertentangan dengan hawa nafsu gitu. Hawa nafsu awak inginnya kita balik pelakuan buruknya, kemudian kita pendam dendam selama-lamanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya Nabi sampaikan tadi, ketika seorang hamba lainnya muah memaafkan kesalahan saudaranya tadi, Allah tambahkan kemuliaan. Nah, jadi minta maaf, memaafkan ko
jangan hanya menjadi formalitas ketika awak ke puasa. Ketika kita rayo. Kalau rayo kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalimat formal, kalimat basa-basi. Kalau bisa jangan basa-basi. Kalau bisa kalimat itu betul-betul muncul dari hati yang paling dalam, menjelang puasa atau menjelang Idul Fitri, pausau kita membersihkan hati minimal ya, setahun atau 2 kali dalam setahun kesalahan-kesalahan orang kawa, pausau kita untuk memaafkan. Tapi bapa dan ibu, iko bukan berarti ketika orang zalim kawa, bukan berarti awak tak boleh menuntutnya, bukan. Jadi harus bedakan tindakan zalim orang yang berefek hukum. Contoh bu, ada orang menanam lado. Nanam lado. Lado kan serang mahal gini bu ya. Tanam lado, rancak. Merahnya, suburnya luar biasa. Bani besok kalian biak. Kiranya caliak pagi tak ada lado kulai. Lado namanya lamaian malam hari. Dia orang tahu lado mahal kok. Islamahan orang malam hari. Nah itu tindakan zalim tak pencurian tu. Kan zalim. Dalam hal seperti itu bukan berarti ketika kita memaafkannya awak tak boleh menuntutnya, boleh. Kerana itu perbuatan zalim berkaitan dengan hukum. Tapi kalaulah selesai tuntutan awak, lahnya selesaikan, jadi pandamnya taruh. Lah tu. Lahnya ganti barangnya nyambiak, lahnya ganti sesuai dengan nilainya nyambiak, sudah. Jadi pendam sampai kita mati. Jadi memaafkan orang bukan berarti awak tak boleh menuntut secara hukum kalau memangnya patut dituntut secara hukum. Bapa-bapa dan ibu-ibu, ketika Nabi berdakwah ke Taif, beliau ditemani oleh sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Harapan beliau berdakwah ke Taif, orang Taif lain muah mendengar, lain muah menerima dakwah beliau. Karena di Makkah tak tanggung pertentangan, permusuhan orang-orang kafir Makkah kepada Nabi. Tak bara yang muah masuk Islam saat itu. Sahabat-sahabat beliau disiksa, ada yang dibunuh, beliau pun diperlakukan secara tidak baik. Maka beliau mencuba mengambil inisiatif berdakwah ke tempat lain dengan harapan mudah-mudahan di Taif penduduknya lain muah menerima dakwah Islam. Tapi qadarullah Bapak Ibu, jangankan akan menerima, bahkan beliau sendiri dilempari batu oleh penduduk Taif. Pelumuran darahlah badan beliau sampai darah tadi menetes membasahi kaki beliau. Nah kemudian beliau keluar dari daerah itu. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang luar biasa, menyatakan kelemahan diri beliau, kemudian menyatakan minta perlindungan dari Allah. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sungguhnya Allah telah mendengar doamu. Dan bersamaku sekarang ada malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung ini siap. Kalau seandainya engkau perintahkan dia mengangkat gunung ini kemudian dilemparkan kepada para penduduk Taif itu supaya mereka mati semua. Berapa peluang itu, Bu? Kalau nawak dan disakiti mungkin ayo bana tu Jibril. Angkik banalah gunung tu. Ancuan penduduk itu. Kemana itu? Tapi Nabi tidak. Nabi dengan keluasan hati beliau, kata beliau ke malaikat Jibril, tidak. Bukan itu yang aku inginkan, tapi yang aku inginkan adalah kelak lahir dari mereka orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terbukti Bapak Ibu, buah dari kesabaran dan kemaafan Nabi
ketika Nabi wafat, banyaklah kabilah-kabilah Arab itu yang murtad. Ya, banyak yang murtad. Dan salah satu kabilah yang tidak murtad iaitu kabilah orang-orang yang hidup di Taif itu. Ikut berjuang bersama Abu Bakar memerangi orang-orang yang mengaku Nabi palsu dan pengikut-pengikut. Jadi itu contoh. Oh Ustaz, itu contoh terlalu tinggi bana. Itu kan Nabi. Nabi. Okey, wak biarlah contoh yang setara lah jawab Bapak Ibu. Beliau zaman hidup beliau hampir-hampir sama jawab. Yaitu ulama kita yang luar biasa, Buya Hamka. Buya Hamka pernah dituduh membuat rencana kawan-kawan beliau untuk melengsarkan dan membunuh Presiden Soekarno. Siapa membuat isu kok? Yang membuat isu kok orang PKI. Karena memang PKI itu sangat anti jo ulama, jo orang-orang yang berusaha bagaimana Islam ko tegak. Karena orang ateis komunis. Dan sayang beribu sayang, Presiden Soekarno saat itu mempercayai isu itu. Padahal Bapak Ibu, sebelum Presiden Soekarno ko terjun ke politik, Buya Hamka jo Soekarno ko kawan akrab. Ibarat kakak adik. Ya. Bahkan Soekarno itu tercatat menjadi salah seorang murid dari ayah Buya Hamka sendiri. Ya. Tapi mungkin itulah namanya jabatan, segala macam diuji dengan hal seperti itu. Akhirnya Buya Hamka dipenjara selama lebih kurang 2 tahun sampai bulan. Dipisahkan dari keluarga, diputuskan sumber nafkah untuk keluarga, disiksa di penjara dengan siksaan yang luar biasa. Bapak Ibu, kini itulah ada difilmkan. Jadi ada sutradara yang membuat filem Buya Hamka kok, tiga volume. Volume 1, 2, 3. Salah satunya yang diungkapkan dalam filem itu dinampakkan bagaimana Buya Hamka di saat di penjara itu disiksa, dianggap berkhianat kepada negara dan seterusnya. Kemudian sikit cerita, beliau pun bebas. Kemudian suatu hari, terdengar ada orang yang mengetuk pintu rumah beliau. Dibuka, itu seorang laki-laki menyampaikan, Buya, Soekarno lah meninggal dunia. Ketika Soekarno lah hendak jadi presiden lagi Bapak Ibu ya, lah lengser digantikan Soeharto, dan beliau berpesan berwasiat, kok beliau meninggal nanti minta tolong Buya Hamka menjadi imam solat jenazah. Nah, awak bawakan ke diri awak Bapak Ibu, bah kira-kira orang yang membenci awak, orang yang menyiksa kita, orang yang memusuhi awak, kemudian ketika mati nyo minta awak jadi imam, atau minimal nyo minta kita hadir dalam pelaksanaan salat jenazah. Manusia yang normal akan nyo katakan bapantang ngambo hadir, anu zalimnya. Tapi Buya Hamka tidak. Beliau orang luar biasa, lawe hatinya seluas samudra. Memang pantas beliau menjadi ulama besar itu. Akhirnya beliau ganti baju, pai, kemudian beliaulah menjadi imam. Orang yang dulu menjadi sahabat beliau, tapi juga menjadi musuh beliau di akhir jabatannya, memenjarakan dan memisahkan beliau dari keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memaafkan. Kemudian yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu, merendahkan hatinya, kecuali Allah akan angkat derajat. Sunatullah berlaku dalam hidup awak Bapak Ibu. Orang yang sombong, ujung-ujungnya pasti dihinakan oleh Allah. Orang yang rendah hati, ujung-ujungnya pasti ditinggikan, dimuliakan oleh Allah.
Bacalah Quran, bacalah sejarah bagaimana kisah-kisah orang sombong. Raja Namrud sombong, bahkan membakar Nabi Ibrahim. Ba matinya Allah kirim nyamuk. Nyamuk kau masuk ke telinganya. Kemudian tabang-tabang tiba di jaringan otaknya. Kemudian nyu merasukan sakit kepala yang amat sangat disebabkan itu, dan nyu mati dalam keadaan itu. Mati dek gara-gara nyamuk. Firaun begitu juga, matinya tenggelam di laut. Abu Jahal, orang paling benci ke Nabi, matinya di perang Badar, dibunuh oleh bukan Ali, bukan Umar, bukan Hamzah, orang-orang hebat tu bukan, tapi oleh anak remaja umur 15-16 tahun, 2 orang. Lah mati Abu Jahal tadi, dibuang jenazahnya ke semua. Sampai kini kabarnya 5 sampai Abu Jahal itu dikuburkan, sampai kini masih tercium busuk. Sampai gitu. Hinakan ulama. Itu contoh orang sombong. Tapi awak cari orang-orang yang mulia, orang-orang yang tawadu, bagaimana Allah muliakan beliau. Bapa-bapa dan ibu-ibu, kau kisah seorang ulama ahlu bait Nabi. Nama beliau Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib punya anak Husain. Husain menikah, punya anak, salah satunya namanya Ali. Dia gih namanya seperti nama ayah. Berarti kau cucunya Ali bin Abi Talib, cicitnya Nabi. Dikenal dengan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin, gua Bapak Ibu, salah satu hal yang luar biasa, ya, amal beliau adalah amal rahasia. Jadi ada nang ganjia terjadi di kota Madinah saat itu. Hampir tiap malam di pintu-pintu orang miskin yang ada di Madinah itu, ya, paginya ditemukan ada karuang, kemudian dalam karuang itu ada gandumnya, ada minyaknya, atau bahan makanan pokok lah orang Arab saat itu. Rutin. Bertahun-tahun, tapi tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang melakukan. Tak ada yang tahu. Kemudian ketika Imam Ali Zainal Abidin kau meninggal dunia, disolatkan, dimandikanlah beliau. Ternyata ketika beliau dimandikan, nampak ada bakeh hitam di pundak beliau. Bakeh menunjukkan orang acok memanggu baban. Disitulah baru terungkap ternyata orang yang selama ko mengantarkan infak sedekah itu kepada fakir miskin yang ada di Madinah adalah Imam Ali Zainal Abidin. Para kata wadu'nya Bapak. Makanya yang lebih baik itu ketika awak ingin membantu anak yatim, ingin membantu fakir miskin, yang lebih baik itu Bapak Ibu bukan mengundangnya ke rumah awak. Kan? Yang lebih baik adalah datangi agih secara langsung di rumah. Kenapa? Karena kebanyakan orang ba'a butuhnya pastinya merasa sagan ketika nampak orang nampaknya pai ke suatu tempat akan dia agih sedekah. Atau rata orang begitu. Tapi Imam Ali Zainal Abidin beliau yang mantakan langsung dengan diam-diam, menunjukkan ketawaduan hati beliau. Makanya sampai kini sejarah hidup beliau masih dibaca, masih disampaikan, dan beliau dimuliakan oleh Allah sesuai dengan bunyi hadis Nabi tadi, orang yang tawadu Allah tinggikan derajatnya. Mudah-mudahan 3 pesan Nabi tadi. Yang pertama, sedekah tidak mengurangi hal itu. Dan kedua, sifat pemaaf akan menambah kemuliaan diri awak. Yang ketiga, tawadu akan mengangkat derajat kita, bisa kita amalkan. Walaupun bansuan-suan step by step, 1, 2, 3 dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.